Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fauzan dengan NIM 5211122011 akan mempresentasikan hasil dari ujian semester mata pelajaran Diagnosa Kendaraan, di mana dengan dosen pengampu Bapak Profesor Siman MPD dan Bapak Budiarto SPD MT. Dapat kita lihat gambar pertama yang akan menjadi persoalan nomor 1. Selanjutnya gambar kedua yang akan menjadi soal nomor 2. Soal nomor 1. Jika akselerasi pedal tidak bisa direspon dengan baik oleh engine, maka akan terjadi gangguan pada engine saat berkendara. Kirim argumen Anda dan analisa saudara tentang hal ini sehingga engine dapat merespon dengan normal dan kendaraan dapat digunakan dengan baik. Soal yang kedua, permasalahan yang dihadapi bagaimana hubungan dari crankshaft timing oil control valve, VVTi control, crankshaft position sensor, dan crankshaft position sensor. Jika salah satu di antaranya tidak dapat direspon oleh ECU. Baik, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 1, di mana kita akan melakukan analisis masalah. Masalah pertama ialah pada sistem bahan bakar. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu kualitas bahan bakar. Bahan bakar yang berkualitas rendah atau terkontaminasi dapat menyebabkan pembakaran yang tidak efisien. Yang kedua, filter bahan bakar tersumbat. Filter yang kotor atau tersumbat dapat menghalangi aliran bahan bakar ke mesin. Yang ketiga, pompa bahan bakar rusak. Pompa bahan bakar yang tidak bekerja dengan baik dapat menyebabkan tekanan bahan bakar tidak mencukupi. Masalah yang kedua yaitu pada sistem pengapian. Bisa terjadi karena busi kotor atau aus dan tidak dapat memicu pembakaran dengan baik. Yang kedua, koil pengapian rusak. Koil pengapian yang rusak tidak dapat menghasilkan percikan api yang cukup kuat. Selanjutnya ada kabel pengapian bocor, di mana kabel pengapian yang bocor atau aus dapat menyebabkan hilangnya energi listrik sebelum mencapai busi. Masalah yang ketiga ya pada sistem udara, di mana terdapat filter udara kotor yang dapat menghalangi aliran udara ke mesin, mengurangi efisien pembakaran. Selanjutnya ada sensor mass airflow atau MAF yang bermasalah. Sensor MAF yang rusak dapat memberikan informasi yang salah tentang jumlah udara yang masuk ke mesin. Masalah yang keempat ialah pada sistem elektronik, yaitu terdapat sensor TPS atau throttle position sensor yang rusak, dapat menyebabkan throttle tidak merespon dengan baik terhadap pedal akselerasi. Selanjutnya ada ECU yang bermasalah. ECU yang bermasalah dapat menyebabkan gangguan dalam mengontrol berbagai fungsi mesin. Masalah yang kelima adalah masalah mekanis. Terdapat kerusakan pada komponen internal mesin seperti katup, piston, atau camshaft dapat menyebabkan mesin tidak bekerja dengan optimal. Selanjutnya terjadi masalah pada transmisi. Transmisi yang bermasalah dapat menyebabkan distribusi tenaga dari mesin roda tidak optimal. Selanjutnya langkah perbaikan. Yang pertama, pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar. Mengganti filter bahan bakar yang kotor atau tersumbat untuk memastikan aliran bahan bakar yang lancar ke mesin. Memeriksa pompa bahan bakar. Pastikan pompa bahan bakar berfungsi dengan baik. Jika tidak, ganti pompa bahan bakar yang rusak. Selanjutnya menggunakan bahan bakar yang berkualitas. Pastikan untuk mengisi bahan bakar dari sumber yang terpercaya untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, pemeriksaan dan perbaikan sistem pengapian. Membersihkan atau mengganti busi. Bersihkan busi yang kotor atau ganti yang busi yang aus untuk memastikan percikan api yang kuat dan konsisten. Mengganti koil pengapian yang rusak.
Periksa koil pengapian dan ganti yang rusak untuk memastikan pengapian yang optimal. Memeriksa kabel pengapian. Periksa kabel pengapian untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Ganti kabel jika rusak. Yang ketiga, pemeriksaan dan perbaikan sistem udara. Membersihkan atau mengganti filter udara yang kotor untuk memastikan aliran udara yang baik ke mesin. Bersihkan sensor mass airflow atau MAF untuk memastikan pengukuran udara yang akurat. Ganti sensor jika rusak. Yang keempat, pemeriksaan dan perbaikan sistem elektronik. Periksa sensor TPS untuk memastikan bahwa ia memberikan informasi yang akurat tentang posisi throttle. Ganti sensor jika sensor ini rusak. Selanjutnya, gunakan alat diagnostik untuk memeriksa engine control unit dan pastikan semua parameter berfungsi dengan baik. Perbaiki atau ganti ECU jika ditemukan masalah. Yang kelima, pemeriksaan dan perbaikan komponen mekanis. Lakukan pemeriksaan mendalam pada komponen internal mesin seperti katup, piston, dan crankshaft. Ganti komponen yang rusak atau aus. Memeriksa sistem transmisi. Pastikan sistem transmisi berfungsi dengan baik dan lakukan perbaikan atau penggantian pada bagian yang bermasalah. Langkah-langkah tambahan. Yang pertama, melakukan servis rutin. Lakukan servis berkala pada kendaraan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan. Ini termasuk penggantian oli, pengecekan sistem pendingin, dan pemeriksaan umum lainnya. Gunakan alat diagnostik OBD2 untuk membaca kode kesalahan dan melakukan reset pada elektronik jika diperlukan. Kesimpulan dari jawaban nomor 1, untuk memastikan mesin merespon dengan baik terhadap akselerasi pedal, langkah-langkah pemeliharaan perbaikan yang tepat harus dilakukan, mengatasi masalah pada sistem bahan bakar, pengapian, udara, elektronik, dan komponen mekanis akan membantu memastikan kinerja mesin yang optimal. Selain itu, rutin melakukan servis kendaraan dapat mencegah masalah ini terjadi di masa mendatang, menjaga kendaraan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Selanjutnya jawaban nomor 2. Hubungan antar komponen. Yang pertama itu crankshaft timing oil control valve atau OCV. OCV mengontrol aliran minyak oli ke crankshaft untuk mengubah timing katup sesuai dengan perintah dari ECU. OCV bertanggung jawab atas penyesuaian waktu buka tutup katup untuk mengoptimalkan kinerja mesin pada berbagai kondisi. Yang kedua ada VVTi controller. VVTi controller bekerja sama dengan OCV untuk mengubah posisi crankshaft relatif terhadap crankshaft. VVTi mengatur timing katup berdasarkan berbagai parameter mesin seperti kecepatan, beban, dan posisi throttle. Yang ketiga itu ada crankshaft position sensor. Sensor ini mendeteksi posisi crankshaft dan mengirimkan informasi ini ke ECU. ECU menggunakan data ini untuk menentukan timing pengapian dan injeksi bahan bakar, serta mengontrol OCV dan VVTi. Yang keempat ada crankshaft position sensor. Sensor ini mendeteksi posisi crankshaft dan juga mengirimkan informasi ini ke ECU. Data dari crankshaft position sensor digunakan untuk sinkronisasi antara putaran crankshaft dan camshaft, memastikan timing yang tepat untuk pembakaran. Lalu bagaimana dampaknya jika salah satu komponen tidak dapat merespon oleh ECU? Jika camshaft timing oil control valve tidak merespon, OCV yang tidak berfungsi akan menyebabkan VVTi tidak dapat mengubah timing katup. Ini dapat mengakibatkan kinerja mesin yang buruk, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang yang lebih tinggi karena katup tidak membuka dan menutup pada waktu yang optimal. Jika VVTi controller tidak merespon,
VVT kontroler tidak berfungsi akan menyebabkan shaft tidak dapat menyesuaikan posisinya sesuai dengan kondisi mesin. Ini dapat mengakibatkan kehilangan tenaga, akselerasi yang lambat, dan mesin yang berjalan kasar karena timing cutoff tidak sesuai. Jika shaft position sensor tidak dapat merespon, ECU tidak dapat mengatur timing pengapian dan injeksi bahan bakar dengan tepat. Ini dapat mengakibatkan mesin tidak menyala, berjalan tidak stabil, atau kehilangan tenaga karena timing pembakaran yang tidak tepat. Jika crankshaft position sensor tidak merespon, akan menyebabkan ECU kehilangan referensi utama untuk timing. Ini dapat mengakibatkan mesin tidak dapat dinyalakan, atau jika mesin menyala dapat berjalan sangat tidak stabil, dengan resiko kerusakan serius karena timing pengapian dan injeksi yang salah. Kesimpulan dari jawaban nomor 2, setiap komponen dalam sistem timing mesin saling bergantung satu sama lain untuk memastikan kinerja yang optimal. Jika salah satu komponen tidak merespon oleh ECU, itu dapat menyebabkan gangguan signifikan pada fungsi mesin, termasuk kehilangan tenaga, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan kerusakan potensial pada mesin. Oleh karena itu, penting untuk memastikan semua sensor dan kontroler berfungsi dengan baik dan merespon dengan benar oleh ECU. Regular maintenance dan diagnostic checks dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Sekian, terima kasih presentasi dari ujian akhir semester mata pelajaran diagnosis kendaraan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.